wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Imtinan Hairunisa Alfairus dari kelas 12 Duta. Jadi hari ini saya akan membahas tentang kondisi ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada periode kedua, yaitu pada tahun 2009 sampai 2014. Pada periode kedua pemerintahan SBY, kondisi ekonomi Indonesia secara umum tetap stabil, tetapi tetap menghadapi tantangan dari ekonomi global. Oke, selanjutnya yang pertama, pertumbuhan ekonomi cukup stabil. Pada masa ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5-6% per tahun. Angka ini tergolong baik karena setelah krisis global pada 2008, banyak negara justru mengalami perlambatan ekonomi. Artinya, Indonesia masih mampu menjaga kegiatan produksi, menjaga lapangan kerja, dan mempertahankan daya beli masyarakat. Lalu yang kedua ada booming komoditas dan investasi. Indonesia mendapatkan keuntungan dari naiknya harga komoditas dunia seperti kelapa sawit CPO, batu bara, dan karet. Permintaan dari negara seperti Cina dan India meningkat sehingga ekspor Indonesia naik, mengakibatkan pendapatan negara bertambah. Investasi asing juga banyak masuk seperti capital inflow. Modal asing digunakan untuk pembangunan industri, infrastruktur, dan pertambangan. Selanjutnya yang ketiga, tantangan dari ekonomi global. Walaupun ekonomi dalam negeri cukup kuat, Indonesia tetap terkena dampak kondisi luar negeri, yaitu harga minyak dunia dipengaruhi oleh kebijakan OPEC. Ketika harga minyak naik, biaya impor Indonesia ikut naik, subsidi pemerintahan membengkak, serta tekanan terhadap APBN meningkat. Selain itu, kebijakan suku bunga dari Bank Federal Amerika, yaitu Federal Reserve, The Fed, juga berpengaruh. Saat The Fed menaikkan suku bunga, investor global menarik dananya dari negara berkembang, terjadi capital outflow atau modal keluar, dan nilai rupiah pun ikut melemah. Lalu yang keempat, kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas. Pemerintah mengambil beberapa langkah untuk menjaga ekonomi tetap aman, seperti yang pertama, menyalurkan BLT, yaitu bantuan langsung tunai, membantu masyarakat saat harga BBM naik agar daya beli tidak jatuh. Yang kedua, menjaga investasi tetap terkendali, pemerintah mengatur harga energi dan bahan pokok. Yang ketiga, mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur supaya ekonomi tidak hanya bergantung pada ekspor komoditas. Yang keempat, memperkuat sektor domestik, yaitu meningkatkan konsumsi dalam negeri sebagai penopang pertumbuhan. Serta yang kelima, dampak dari kebijakan kondisi tersebut. Dampak positifnya, yang pertama, ekonomi Indonesia tetap tumbuh stabil. Yang kedua, pengangguran relatif terkendali. Dan yang ketiga, Indonesia dianggap cukup bertahan terhadap krisis global. Namun, ada juga tantangannya. Yang pertama, ketergantungan pada ekspor komoditas masih tinggi. Yang kedua, rupiah mudah terpengaruh oleh kondisi luar negeri. Yang ketiga, ekonomi belum sepenuhnya berbasis industri yang kuat. Lalu pada kesimpulannya, periode kedua pemerintahan SBY 2009 sampai 2014 ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil karena dukungan dari ekspor komoditas dan investasi, tetapi tetap menghadapi tekanan dari dinamika ekonomi global. Pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan masyarakat melalui berbagai kebijakan stabilisasi. Baiklah teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.